Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by BitGet, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures, dan juga nggak kalah banyak program yang kita bisa lakukan di sini, ya. Ya, ada strategic trading, kita juga bisa copy trading, dan juga bisa earn rewards dari aset-aset crypto yang kita punya. Selain dari itu juga, kita bisa mendapatkan 4.163 USD in rewards untuk mengkomplit task, ya. Ada $3 coupon untuk KYC rewards, ada $50 coupon untuk futures trading rewards, dan yang paling besar ada first deposit bonus, di mana kita bisa mendapatkan 4.000 USD trial fund yang kita bisa tradingkan di USDT margin futures account. Ya, jadi tunggu apa lagi? Ayo kita trading di BitGet. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,46%. Dengan total market cap mencapai di 1,1 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat Bitcoin kembali ke angka 23.200-an. Itu merupakan peningkatan sebesar 1,18% dalam 24 jam terakhir. Dan sepertinya kalau dari harganya ya, kayaknya kemarin dia retest lagi 23.400-an. Tapi belum berhasil tembus ya. Untuk Ethereum dia kembali di atas dari 1.700 dengan peningkatan sebesar 1,54% dalam 24 jam terakhir. Dan BNB dia meningkat cukup signifikan sebesar 5,35% ya, menembus angka 300-an. XRP meningkat tipis 0,3% saja dan Cardano meningkat sebesar 3,44%. Solana meningkat sebesar 4,01%, Polkadot meningkat kurang lebih sebesar 3%, dan seterusnya ya. Jadi overall kita bisa lihat market semua cenderung hijau. Nah, untuk Bitcoin, kita bisa lihat bahwa sebelum kita masuk ke daily-nya ya, weekly close-nya kita bisa lihat bahwa kembali bertahan di atas EMA 200, which is good. Ya, ini lagi-lagi EMA 200 weekly. Jadi kita bisa lihat di minggu lalu ya, kita bisa dia berhasil menembus EMA 200 dan di minggu atau di tepatnya di minggu close yang sekarang ya, dia berhasil bertahan di atas dari EMA 200 weekly. Overall secara makro that's good ya. Nah, untuk di daily-nya kita bisa lihat bahwa dia lagi-lagi masih terpantul di EMA 20. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah dia masih ketahan oleh 23.400-an. Kita bisa lihat kemarin retest dan belum berhasil tembus lagi ya. Jadi bisa dengan sangat jelas sekarang Bitcoin ini stuck di antara MA 20 dengan 23.400. Nah, buat lo yang kemarin mungkin bolak-balik di sini buy sell udah happy ya. Nah, sekarang yang menjadi PR bagi Bitcoin sebenarnya nggak berbeda jauh dengan kemarin, yaitu menembus 23.400-an ya. Secara volume kita bisa lihat kemarin mulai meningkat dan tentunya ini volume para buyers ya, which is good. Nah, tinggal yang kita lihat adalah apakah hari ini akan terjadi volume yang terus menambah lagi ya. Apakah menjadi tangga lagi ke sini ya. Dan apakah dia akan bisa tembus 23.400 atau tidak. Nah, jadi kurang lebih PR untuk Bitcoin secara short termnya quite simple ya. Menembus 23.400 dan bertahan di atas dari EMA 20. Nah, untuk yang lebih makronya ya, sebenarnya sudah rada berhasil ya, yaitu bertahan di atas dari EMA 200 weekly. Kemarin sudah berhasil dan lagi-lagi ya, bukan cuma butuh seminggu 2 minggu, tapi biasanya dia butuh beberapa minggu supaya bisa benar-benar menjadikan si EMA 200 weekly ini menjadi support. Nah, tetapi di waktu bersamaan kita tahu bahwa The Fed dari statementnya di beberapa 2 hari lalu kalau nggak salah ya, di mana The Fed masih cenderung hawkish ya. Mereka masih cenderung mengatakan bahwa mereka akan terus meningkatkan interest rate sampai inflasi turun. Ya, dan kita tahu CPI kemarin Amerika Serikat masih di 9,1%. Nah, tentunya nanti kita lihat data CPI selanjutnya. Apakah dia mulai turun? Kalau dia mulai turun, kemungkinan besar the Fed peningkatan interest rate-nya nggak akan terlalu ekstrim. Nah, tetapi kalau inflasi tidak turun-turun, nah itu akan menjadi satu resiko baru untuk cryptocurrency market dan risk on aset lainnya. Ya, karena kita tahu apabila ya inilah tujuan dari the Fed ya, ada dual mandate yang kita harus tahu mengenai the Fed. Yang pertama, mereka harus membuat maximum employment ya, di mana target mereka itu pengangguran di Amerika Serikat jangan sampai lebih dari 3 atau 4%. Gue lupa tepatnya. Ya, antara 3 atau 4%. Which is sekarang oke ya. Kayaknya 4 seingat gue ya. Dimana sekarang masih di bawah dari situ. Nah, yang kedua adalah menjaga inflasi jangan terlalu tinggi. Target mereka berapa? 2-3% dalam setahun.
Nah, kita tahu sekarang employment rate oke. Nah, inflasi tinggi berarti yang akan jadi apa ya? Yang akan menjadi stance dari the Fed adalah menjadi hawkish karena mereka ingin menurunkan inflasi, ya. Nah, maka selama inflasi masih tinggi, the Fed akan cenderung terus meningkatkan interest rate. Nah, buat lo mungkin yang masih bingung, terus kenapa Bang? Apa hubungannya interest rate sama penurunan harga atau meningkatkan harga dari cryptocurrency? Nah, jadi gini, kita bisa lihat indeks dolar yang menjadi bensin indeks dolar ini adalah ya interest rate for now, ya. Demand terbesar dia dari interest rate. Andaikan interest rate terus-menerus meningkat, berarti orang diberikan insentif untuk mulai menaruh lagi uang mereka bisa di perbankan, bisa di obligasi dan lain-lain, ya, di risk of asset. Karena kenapa? Interest rate-nya meningkat atau kasarnya itu bunga bank lu meningkat. Nah, saat bunga bank meningkat, lu sebagai pemilik capital akan cenderung lebih nyaman. Ya udahlah, gua taruh aja di bank. Kenapa? Karena bunganya udah mulai meningkat nih. Gua nggak perlu ambil resiko besar lagi dengan mungkin trade di aset-aset yang risk on, gitu. Ya. Nah, jadi selama interest rate terus mesti ditingkatkan dengan tinggi, ya, sekali lagi catatan dengan tinggi, itu akan cenderung berdampak nggak terlalu baik untuk cryptocurrency market. Dan saat indeks dolar meningkat seperti ini, kita bisa lihat Bitcoin, ya, maupun Nasdaq, S&P dan Dow Jones itu tidak pernah mengalami bull run yang parabolik, ya. Mereka mengalami bull run yang parabolik itu saat indeks dolar mengalami pelemahan yang makro, ya. Seperti di sini, ya, kita ingat 2020 Maret, lalu di sini, ya, di sekitar berapa nih? Di Desember 2016 dan seterusnya, ya. Jadi kalau lu mau Bitcoin yang seperti ini, ya, yang seperti ini, ya harus kombinasi antara dua, demand Bitcoin tinggi plus indeks dolar yang melemah, ya. Nah, jadi itu yang kita tunggu secara fundamentalnya, ya, indeks dolar yang melemah, yaitu harapannya adalah dengan the Fed yang mulai dovish, ya. Kalau saat mereka mulai dovish, itu menjadi pertanda yang sangat baik untuk cryptocurrency market plus risk on asset, ya. Nah, kalau untuk Nasdaq, lalu S&P, ya, dan lain-lain, ya, kita bisa lihat semuanya cenderung masih quite okay, ya, masih quite okay. Nah, kalau kemarin kita bisa lihat Nasdaq, S&P, Dow Jones mulai udah naik duluan, Bitcoin kemarin cenderung drop ke bawah. Nah, semoga saja dalam beberapa hari ke depan ini dia bisa mengikuti korelasinya dengan Nasdaq, S&P dan kawan-kawannya dan mulai naik ke atas. Ya, karena kalau buat yang nggak tahu, risk on asset, ya, seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones itu memiliki korelasi yang cukup besar terhadap Bitcoin, terutama Nasdaq, ya. Dan maka dari itu, ya, kita lihat nih, apakah dalam beberapa hari ini Bitcoin akan lanjut ke atas dan mengikuti pergerakan dari dalam tanda kutip saudara-saudaranya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu overallnya, ya. Dan buat kalian yang tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link refraktor di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice dan bukan juga bagi-bagi sinyal. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Oke, dan sekarang kita akan ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, belum terlalu banyak perubahan. Mungkin sedikit digeser, ya. Ada pergeseran sekitar $4 dari MA20 kemarin dengan MA20 sekarang. Ya, jadi sekali lagi, buy limit pertama kita adalah di MA20 daily di 22.933. Ya. Nah, tentunya apabila Bitcoin bisa berhasil tembus 23.400, that's good. Ya, ada kemungkinan besar kita besok akan berubah lagi buy limitnya kalau dia berhasil rally dan tembus 23.400, ya. Nah, untuk yang kedua, kita bisa pertimbangkan di 21.500, di mana di sini adalah struktur support. Ya, sebelumnya resisten, tetapi tertembus pada tanggal 18 Juli dan mulai berubah menjadi support di sini. Ya, di waktu bersamaan bukan cuma itu saja, tetapi ada juga MA50 yang sekarang confluence di daerah 21.500 juga, hanya berbeda puluhan dolar saja. Ya, maka dari itu, buat kalian yang ingin buy limit Bitcoin, bisa juga pertimbangkan di daerah 21.500-an. Ya. Dan untuk yang selanjutnya kita harus geser ke indeks Bitcoin. Nah, kalau di sini kita tahu ada satu support struktur yang cukup terkenal, ya. Belakangan ini cukup terkenal karena ini yang bisa dibilang menjadi support MVP Bitcoin di bear market kali ini, ya. Di daily kita bisa dengan sangat jelas dia menahan harga Bitcoin berkali-kali, dan di weekly kita bisa lihat dia sudah menahan harga Bitcoin sebanyak 4 kali.
ya. Jadi lagi-lagi ini support yang cukup penting di siklus kali ini ya. Nah, sebenarnya kalau ada satu lagi ya, tapi jujurnya sedikit di tengah-tengah ya. Buat kalian yang mau juga boleh saja akumulasi di MA 200 weekly yang ada di 22.963. Tapi overall cukup mendekati dengan MA 20. Jadi ya bebas lu mau pakai yang mana ya. Kurang lebih mirip-mirip ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk biometri Bitcoin, quite simple, dan lagi-lagi PR Bitcoin very simple ya, tembus 23.400 dan jadikan lagi ini sebagai support ya, tembus jadikan ini sebagai support dan membuat higher high ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat bahwa kemarin dia membuat spinning top. Walaupun bullish ya, tetapi tetap bentuknya spinning top. Nah, spinning top ini menunjukkan kebingungan dalam markets. Dia bingung mau naik atau turun, ya. Jadi bisa dibilang ini satu struktur atau satu bentuk candle yang cenderung netral. Tapi karena ini bentuknya bullish, maka lebih cenderung netral ke bullish, ya. Nah, tetapi ya, lagi-lagi nggak terlalu berubah secara trading plan gua, ya. Yang buat yang pengen nge-short ya bisa pertimbangkan apabila dia ke-reject lagi di 1780. Ya, dia retest, ke-reject lagi bisa pertimbangkan short di sini. Ya. Nah, kalau lo nge-short di sini, TP-nya di mana? TP-nya ada 2, ya. Buat kalian yang konservatif bisa di MA 20 di 1622 atau buat kalian yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 1434. Ya, di mana ini adalah struktur koreksi kemarin Ethereum di tanggal berapa nih? Sekitar ya Juli akhir, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, very simple, ya. Nah, kalau buat ngelong, tinggal dibalik sebenarnya ya. Kalau buat ngelong atau akumulasi spot bisa pertimbangkan di MA 20 juga di 1622,95 sen ya. Nah, kalau lo ngelong berarti target TP-nya tinggal dibalik. Kalau nge-short lo mulai dari 1780, kalau lo ngelong TP-nya di 1780 juga. Ya, jadi lagi-lagi menurut gua teknik analisis itu nggak perlu dibikin ribet ya, nggak perlu terlalu dibikin ngejelimet. Karena kalau ngejelimet sendiri ujung-ujungnya malah ya kepleset sendiri dan malah SL lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu overallnya ya. Lagi-lagi PR makro untuk Ethereum masih sama seperti kemarin, yaitu menembus 1780. Dan mungkin buat lo yang baru ikutan di DCWT bingung kenapa 1780 penting, karena 1780 ini adalah summer low bagi Ethereum ya. Nah, jadi saat dia sudah berhasil lagi reclaim, nah di situ kita lebih nyaman untuk akumulasi spot secara jangka panjang. Oke, dan Cardano lagi-lagi sesuai pembahasan kita kemarin ya. Ke-reject lagi oleh 53 sen. Dan selamat bagi kalian yang sudah ngelong dari MA 20. Harusnya kalau nggak bandel ya udah kena TP ya. Jadi lumayan kalau kemarin kalian ambil dari paling bawah sini ya, sudah pasang long dari zaman sini. Berarti kondisi profitnya itu kemarin sekitar 8%-an ya. Jadi lagi-lagi dalam kondisi market seperti ini pun kalau lu siap dengan resikonya ya, lagi-lagi nggak semua orang harus futures trading. Gua nggak menyarankan itu. Tapi buat lu yang punya risk tolerance yang cukup dan lu kemarin ngelong, ya congrats, lu untung sekitar 8%-an, tinggal dikalikan berapa leverage lu ya. Nah, untuk sekarang berarti nih ya, buat yang lihat seperti ini pasti kepikir, waduh bang, apa gua short ya? Nah, ya kalau dalam kondisi market seperti sekarang, Bitcoin cenderung bullish ya. Nah, lu harus tunggu konfirmasi yang lebih kuat ya. Tunggu sampai terjadi rejection. Kalau terjadi rejection, lalu ada retest, nah di situ sangat bagus untuk setup nge-short ya. Kalau terjadi seperti itu boleh pertimbangkan short. TP-nya bisa lu pilih. Kalau lu konservatif bisa di MA 20, buat lu yang lebih agresif bisa pertimbangkan di MA 50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, quite simple. Untuk makronya lagi-lagi kalau buat lu yang ngikutin udah hafal ya. Makronya adalah tembus 53 sen. Please tembus ya. Udah terlalu lama nggak tembus. Basically sejak dia drop di Juni awal, di Juni pertengahan, dia terus mantul dari 44 sen ke 53, 44, 53, 44, 53. Nah, buat lo yang kemarin main short term, long short, ya harusnya udah sampai puas ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat ngelongnya tinggal dibalik lagi aja kalau lo mau ya. Tapi kalau jujurnya kayaknya udah cukup lah ya. Ngelong udah dapat harusnya kemarin. Sekarang lebih mau kalau mau fokusnya lebih ke short dulu aja
ya. Nah, tapi lagi-lagi harus siap apabila ternyata kalau short lu terinvalidasi, ya, yaitu dengan buktinya kalau apa? Kalau dia berhasil daily close di atas dan terpantul di struktur 53 sen. Kalau dia terpantul di situ, berarti ya sudah, ini berubah dari resisten menjadi support, ya. Jadi overall seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya XRP. Untuk XRP kita bisa lihat dari tanggal 3 sampai tanggal sekarang, ya, basically tanggal 8 Agustus, flat, ya. Di 4 hourly-nya kita bisa lihat flat, di 1 hourly-nya juga flat, ya. Nah, jadi lagi-lagi untuk sekarang XRP ini secara price action cukup boring, ya. Dan mungkin yang kalian bisa pertimbangkan untuk sekarang adalah lebih cenderung ke akumulasi spot. Tapi lagi-lagi akumulasi spotnya perhatikan portofolio, ya. Kalau gue pribadi sarankan 70% itu BTC Ethereum, 30%-nya baru lu berkreasi di altcoins yang berpotensi. Ya, lagi-lagi altcoins yang berpotensi, bukan meme coins, ya. Lu kalau mau meme coins mungkin boleh lah, ya. Maksimal 5% dari portofolio. Supaya ya itu kan ultra spekulasi lah gitu kesannya, ya. Nah, jadi XRP masuknya lebih ke yang ya 30% sampai 25%, ya. Nah, lagi-lagi untuk sekarang yang kita bisa lihat menjadi main support bagi XRP adalah MA20 yang sekarang ada di 36 sen. Jadi itu mungkin yang kalian bisa pertimbangkan. Untuk nge-long dan nge-short mungkin bisa lo pertimbangkan kalau dia retest lagi sini gitu ya. Tapi ya jujurnya belum terbukti cukup kuat juga. Tapi ya baik lagi kalau mau ambil resiko boleh aja. Lo bisa pertimbangkan nge-short andaikan dia ke-reject di daerah 38 sen. Ya. Jadi overall seperti itu untuk XRP. Oke, dan selanjutnya kita geser ke AVAX, dan AVAX ternyata lanjut lagi naik. Ya, jadi kita bisa lihat sudah berapa hari nih? 1, 2, 3, 4. 4 hari berturut-turut volume meningkat seperti tangga ke atas. Ya. Dan sayangnya ya sesuai dengan pembahasan kita kemarin, dia ke reject ya, atau minimal ke stop dulu lah sekarang ya. Ke stop oleh struktur $27 lebih 75 sen. Mungkin ada yang bertanya, "Bang, kok bisa pas banget sih lu tahu bakal berhenti di sini ya? Lu dukun ya?" Lagi-lagi bukan ya. Ini adalah teknik analisis. Kita bisa lihat di sini ada struktur resisten sebelumnya ya, alias AVAX pernah ke reject di daerah yang sama di tanggal 30 Mei ya. Maka dari itu ada possibility dia akan ke reject lagi di tempat yang sama. Dan voila ya, ke reject di tempat yang sama ya. Nah, buat lu mungkin yang berpikir, "Wah, waktunya nge-short nih." Boleh aja ya. Tapi pastikan lo tahu kalau sekarang nge-shortnya berarti lo ambil risiko lebih besar ya. Kalau lo mau lebih safe, mungkin bisa tunggu dulu satu candle lagi ke bawah ya, bearish candle. Nah, retest kedua baru bisa pertimbangkan untuk nge-short. Ya, karena kalau seperti ini masih ada possibility dia breakout. Ya, walaupun jujurnya Bollingernya tembus ya, jadi nggak gede juga. Ya, jadi lagi-lagi tergantung lo. Kalau lebih agresif mungkin boleh nge-short dari sekarang. Kalau lebih konservatif mungkin tunggu lagi konfirmasi saat dia retest daerah $27 lebih 75 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau kalian nge-short otomatis target TP-nya adalah MA20 yang ada di $24 lebih 8 sen. Dan kalau untuk akumulasi spot dan ngelongnya otomatis di tempat yang sama juga, yaitu di $24 lebih 8 sen ya. Tinggal dibalik aja. Dan buat lu yang kemarin sudah ngelong dari MA20 ya, sekarang ya kondisi profitnya ya harusnya udah TP ya, karena udah kena target nih ya. Ya, harusnya udah kena TP dengan keuntungan 22%-an ya. Jadi not bad ya. Nah, buat lu yang belum TP, gua sarankan TP dulu aja kalau lu punya posisi dari MA20 ya, karena lagi-lagi dia udah kena target kita ya, jangan serakah. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cosmos. Untuk Cosmos atau Atom, kita bisa lihat bahwa ternyata dia nggak konfirmasi ke reject. Ya, jadi kemarin ada rejection, tetapi konfirmasinya gagal, alias dia tembus ke atas. Nah, sekarang malah jadi kebalik nih. Apakah daerah $11 lebih 6 sen ini akan menjadi support atau tidak? Ya, karena kalau kita lihat di sini, dengan sangat jelas Atom berhasil membuat suatu higher high. Nah, buat lu yang kemarin lebih agresif ya, karena pasti ada aja yang lebih agresif, udah nge-short duluan di sini. Mungkin lu bisa pertimbangkan cut loss apabila kalau Cosmos hari ini nggak lanjut lagi ke bawah. Ya, jadi kalau Cosmos hari ini bisa mantul di daerah sini, nah lebih baik lu cut loss dulu aja. Ya. Nah, ini dia makanya gue bilang kenapa nge-short bisa macam-macam. Ya, bisa langsung ya. Kalau langsung otomatis risiko lebih besar. Tapi peluang untuk langsung dapat posisi di paling pas itu juga lebih tinggi. Ya. Nah, kalau lu
ngambil yang kedua yang lebih konservatif, tunggu dulu terjadi konfirmasi short. Nah, itu ada kemungkinan lu ketinggalan kereta, tapi di waktu bersamaan ya bisa save dari price action seperti ini, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Cosmos, ya. Untuk sekarang yang ingin akumulasi spotnya mungkin bisa pertimbangkan di $11 lebih 6 sen. Nah, kalau buat ngelongnya, jujurnya lebih baik jangan dulu lah, ya. Tunggu sampai Bollinger Band-nya lebih besar. Jadi untuk sekarang mungkin yang lebih oke adalah akumulasi spot saja di $11 lebih 6 sen, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Solana, dan untuk Solana kita bisa lihat kemarin membuat bullish spinning top. Nah, tetapi uniknya hari ini dia sepertinya menemukan momentum yang lebih dan mulai trading di atas dari EMA 20. Tapi ini belum konfirmasi karena masih 20 jam lagi baru close. Ya, jadi lagi-lagi jangan dulu berbuat apa-apa, ya. Karena technically speaking kemarin dia masih reject oleh EMA 20, ya. Nah, buat kalian yang nge-short di sini gimana nih? Ya, sama ya, buat kalian yang nge-short di EMA 20 karena ada aja pasti yang nge-short di situ, ya. Gue sarankan tunggu dulu, ya. Nggak usah di cut loss dulu. Kalian lihat dulu, ya. Apakah pada hari ini atau tepatnya nanti besok jam 7 pagi, apakah dia tetap close di atas dari 20 atau tidak? Nah, kalau dia tetap close di atas dari 20, kalian bisa pertimbangkan untuk cut loss, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana, quite simple. Harapannya adalah ya otomatis dia bisa reclaim lagi 20 dan menjadikan 20 sebagai support lagi. Karena kita lihat di sini belum terlalu berhasil ya pada awal Agustus dia jebol ke bawah, ya. Dan semoga saja kalau ini bisa berhasil menjadi support, dia akan lanjut lagi retest dan berhasil menembus $44 lebih 42 sen. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.